Dulu itu saya paling paling benci, paling nggak suka dengan namanya lagu dangdut. Yang namanya pekerjaan apapun yang kita kerjakan itu selagi kita mampu, selagi kita sehat, selagi kita bisa berkarya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. di podcast kali ini saya kedatangan tamu ya. Kedatangan tamu dari jauh, tepatnya Ndrukuh. Ndrukuh ya. Nah, yang bintang tamu yang satu ini di bintang tamu melunya ya. Bintang tamu yang satu ini adalah orang yang multi talenta ya, multi talenta. Salut lah, saya seneng maring beliau. Pertama, beliau seorang MC, Master of Ceremony, dan juga dipercayai oleh MC-MC Purbalingga khususnya 7 sebagai kabupaten. ketua ya, 7 Iya. kabupaten ya Pak. Mm-mm. Sebagai ketua umum Master of Ceremony ya. Ya. Yang ada wadah di Purbalingga ya, di Purbalingga dan sekitarnya itu 7 kabupaten. Beliau adalah ketuanya, ketua Master of Ceremony. Dan yang kedua juga beliau selain jadi MC, ini penting, beliau adalah seorang pak guru. Beliau seorang guru yang kudune digugu ditiru Nah, Dan di sisi lain juga ada talenta masak loh, aneh banget Chef ya. ya. Chef ya, wis Master of Ceremony, pak guru terus jadi chef. Terusan dagangnya ya laris, lajen apa-apa tayang ke wong. Jadi mungkin Rikana pesan kepada mereka nggak mengedukasi MC-MC baru aja gue. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semuanya di sejagat Antero tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. perkenalkan nama saya Sigit ya. Biasa kalau di dunia panggung itu dunia entertain itu dikenalnya itu Sigit MC. MC Bin Warsut. Ya seperti yang tadi Kang Daplun ngomong sama kalian semuanya, intinya yang namanya pekerjaan apapun yang kita kerjakan itu selagi kita mampu, selagi kita sehat, selagi kita bisa berkarya untuk memberikan hiburan dan memberikan kebahagiaan untuk semua orang. Insya Allah apapun yang kita kerjakan selagi saya mampu itu insya Allah saya akan kerjakan semampu saya dan sebisa saya. Ya itu Gitu. menarik. Dan berbicara masalah tentang dunia per MC-an MC entertain ya. entertain itu sebenarnya dari dulu itu sebenarnya saya itu enggak, ini saya bicara dari awal ya. Iya, awal. Dari awal pertama saya itu terjun di dunia entertain. Itu maaf sekali. Dulu itu saya paling paling benci, paling nggak suka dengan namanya lagu dangdut. Oh dia paling Nggak tahu. ilfil lah. Iya, Ke paling musik dangdut memang ilfil. Ya. ilfil sekali. Anak-anak muda zaman dulu memang Iya, kayak. betul. Apalagi basic saya dulu kan saya vokalis band pop. Oh, ben-benan. Ya, makanya dulu nggak sehebat sekarang. Karena apa? Iya. Karena dulu kan kita mau dengerin musik aja itu kita harus Oh cari iya. stasiun radio. Ya. Nah di situ kan kita bisa request lagu apa lagu kesukaan Iya. kita. Nah terus kita mau dengerin lagu, hafalin lagu itu kita menggunakan Walkman. Oh Walkman itu, iya, bisa, gitu kan. masih susah banget itu ya. Luar Media biasa. sosial masih Pokoknya belum sehebat sekarang. Belum ada media sosial, belum ada. Facebook juga kayaknya belum sehebat sekarang. Nah, pertama saya itu mengenal lagu dangdut Iya. itu karena saya dipercaya untuk menjadi MC. Dulu itu belum MC. Ya apa kayak ikut-ikutan lah di
apa namanya musik tradisional angklung itu. Oh, sebelum ke dangdut. Iya. Gitu. Berarti pas masih di band-bandan. Masih di band-bandan. Nah waktu itu udah lama banget lah, puluhan tahun. Yang grup angklung saya itu kan genrenya itu kan tarling campur sari sama dangdut. Tapi apa alat musiknya tradisional angklung. Tradisional angklung. Pembawaannya genre Genre dangdut. dangdut, tarling sama campur sari. Nah, saya itu seketika itu seperti orang dikasih racun. Gitu. Aja racun hidayah oleh hidayah. Enggak, itu belum. Belum. Saya bingung. Saya dikasih list lagunya ini. Saya bingung, aduh ini lagu apa? Saya suruh hafal campur sari, terus dangdut, tarling. Nah, pada saat 2 kali latihan itu saya belum bisa menguasai lagunya. Lagunya seperti apa. Nah, akhirnya pada waktu setelah latihan saya diajakin sama yang cara sekarang itu supirnya di tukang urgen, itu urgennya. Kalau sekarang player. Kalau kan itu angklungnya. Kan? Nah, itu namanya Pak Jaham. Nah, yang sekarang itu jadi senior. Iya, senior. Nah, dari jam 9 malam itu sampai jam 5:30 pagi. Saya dikasih masukan, kamu seperti ini. Nah, yang nantinya kalau kamu menguasai lagu dangdut itu nantinya bakal menjadi jadi sandang pangan kamu. Seperti itu kan. Saya waktu itu belum tahu lah bagaimana cara saya bisa mendapatkan uang sedangkan saya sendiri itu belum bisa menguasai lagu dangdut, belum seneng ya kan. Nah akhirnya nggak masalah, itu yang namanya kita mau berjuang menjadi orang sukses itu bertahap, bukan langsung instan enggak, tapi enggak. Step by step nanti kamu akan melampaui batas-batas yang paling sulit. Nah, saya bilang, terus bagaimana saya bisa menguasai lagu dangdut? Perlu latihan. Latihannya gimana? Sedangkan saya juga lagu dangdut sendiri itu saya belum mengenal. Mengenal sama sekali. Belum mengenal. Orang maning cinta. Iya. Kalau kita namanya menguasai pekerjaan, kalau kita belum nyaman itu nggak bakal berhasil. Iya, nggak masuk. Nggak bakal masuk. Nggak bakal sukses. Yang pentingnya kita nyaman. Terus cinta dengan pekerjaan kita. Itu. Nah, terus mengenal lagu dangdut itu waktu pertama kali itu saya denger lagu dangdut itu lagunya Bang Haji Rhoma Irama. Oh, otomatis Soneta. Langsung. Forsa. Iya, Forsa langsung itu. Nah, waktu itu saya dijejeli ya. Iya, berarti disuap. Didulang. Didulang lagunya Bang Haji Rhoma Irama yang pertama saya mendengar itu lagu Sebut Juru Bangkai. Yang namanya pertama kali pengenalan lagu itu. Itu juga kita dengernya itu pakai musiknya itu pakai tape. Oh, kaset pita. Kaset pita. Yang kecil itu. Iya itu. Pada saat pertama didengar kita nyatet. Nah, kalau kita lupa diputar lagi, itu sampai pitanya sampai bundet. Tuh, perlu digarisbawahi ya. Musisi zaman dulu itu perjuangannya memang kayak luar gitu. Luar biasa, asli bener. Lain dengan sekarang yang dimudahkan dengan langsung media instan. Sosial, langsung bisa ngetek, terus ya mohon maaf penyanyi baru langsung bisa apa lagu karena ngetek itu. Iya. Ya lanjut ke itu. Terus sampai 1 minggu itu saya belajar itu 3 lagu. Pertama 1 minggu baru dapat 3 lagu. 3 lagu juga itu yang satunya itu campur sari itu saya belum menguasai, baru 2,5 lah. Iya. 2,5. Lagunya Rhoma Irama sama lagunya siapa ya? Yang Dudeno Gandulane Ngati itu lagi itu. Duet ya gue. Duet. Ya. Itu saya lagu apa ini saya belum bisa menguasai. Nah, ini perlahan-lahan saya menguasai. Pertama saya pegang mic ya. Pakai iringan musik komplit, ada kendang, bass, gitar, suling, ini orkes. Saya bingung, ini masuknya di mana? Kan? Nah akhirnya saya sempat sampai yang ngajari saya itu Pak Jaham itu sampai sempat marah sama saya hampir menyerah.
intinya ini bakal jadi eh, pangan Pangan kamu itu pesannya Pak Cehem. Pak Jehem itu. Kowe jadi pangan nek komben. Nah, kau wis terkenal. Serius. Iya. Yang penting kau serius di niati, insyaallah jadi pangan kau. Dan alhamdulillah. Dan alhamdulillah itu sampai sekarang ya yang namanya jam terbang ya memang yang seperti itu. Kita tidak kita kepengen terkenal, kepengen memiliki jam terbang tinggi itu memang benar-benar butuh pengorbanan yang iya, luar biasa. butuh Tidak begitu instan langsung terkenal itu enggak. Nah, Ya. Nah, pas pertama kali saya naik di atas panggung nyanyi, di mana itu? itu pertama kali saya manggung itu di daerah Karangjamu, orkes live langsung. Tahun Itu tahun berapa dulu lupa. Ya udah hampir 12 tahun yang lalu lah. 15 tahun yang lalu. 15 tahunannya. Nah, itu penonton itu Masya Allah ribuan. Ya memang zaman dulu kan masih antusiasnya luar Iya, biasa. masih memang karena kan dulu kan itu belum di daerah Karangja itu belum, apalagi Karangja Purbalingga itu belum banyak apa namanya grup orkes. Grup orkes masih jarang-jarang. Awam banget kan. Apalagi Orjen Tunggal itu Enggak ada nggak malah. sama sekali. Itu saya disuruh nyanyi lagu Sebujur Bangkai sama Cinta Tak Terpisahkan. Itu yang duet itu. Pertama itu. Rekan duetnya siapa dulu? Dulu itu rekan duetnya itu mungkin kalau teman-teman semuanya lihat TikTok saya itu ada yang Mbak Eka Lidiatmi. Itu penyanyi legendaris dulu. Senior. Ya, senior banget. Nah, itu saya disawer 25.000. Bahagia banget. Asli bener senengnya luar biasa. Asli dapat uang langsung di atas panggung disawer. Itu mendapatkan 25.000. Dan waktu dulu itu bayaran itu mas pertama kali saya ingat saya mendapatkan bayaran itu cuman 25.000. Bayaran itu MC nih, bayaran. Bukan MC. Oh, belum MC. Nyanyi. Cara sekarang itu kayak Giri Mahesa lah. Itu sekarang. Penyanyi cowok. Iya, gitu, penyanyi cowok. Ya. Rekan duet. Nah, terus saya dibayar itu 25.000, tapi dipotong. Dibayar 25.000 masih dipotong. Dipotong. Dulu itu 25.000 dipotong 10.000. Berarti lah gue ngapa gue? Gue bayar studio 5.000. Terus buat bikin kaos, gue kaos seragam 5.000. Oh, sih operasional latihan kan iya, gitu ya. Sebelum perform kan latihan kan. Lah itu yang berarti 10.000 itu yang 5.000 buat studio pas latihan operasional, yang 5.000 kaos seragam. Pas perform kayak gitu. Pokoknya setiap kali mau itu dibayar segitu. Terus bertahap-tahap terus Selawe ora bersih ya, Bang. bersih. Terus saweran itu saya dulu dapat 12.000. 12.000 itu udah maksudnya udah dibagi dibagi. apa dapat segitu. Iya. Masing-masing personil itu pendapatan 12.000. Bagi sekarang ya mungkinnya gede banget lah ya. Yo. Bagi dulu kan gede banget. Mungkin kalau sekarang mungkin 120 ya. Iya, zaman sekarang berarti 120.000 lah kasar. Zaman gimana kan gede banget. Relatif sempurna. Pahala pemaning ya. Itu ya. Terus dulu kan ada MC-nya sendiri kan dari grup orkes. Dulu siapa? Itu Kang Jopros. Jopros. Kang Mamin. Oh. Kang Mamin. Senior Rika, Mbak. Keren. Di kotramu Pak Mamin kumis Jopros gawa king kan keren banget ya. Keren banget. MC mantap. Senior. Bulan. Keren. Nah, terus karena dulu kan yang namanya hibur itu kan jarang sekali kan, banget lah, nggak kayak sekarang. Kalau dulu kan kebanyakan musisi itu mengandalkan dari bayaran itu manggung. Nah, pas tiba saatnya itu bulan Sura. Iya kayak sekarang ini Sura lah. Sura kan nggak ada job dan akhirnya pada nganggur di rumah. Akhirnya grupnya itu pecah. Ada yang ke Jakarta, ada yang kerja dan sebagainya. Nah, kemudian ya, Bang Mamin sendiri itu juga ke Bandung, kerja di Bandung. Oh, berarti musisinya petal kabeh. Ambiar musisinya.
Nah, begitu mendekati Agustusan kembali dari pulang teman-teman kampung. pada pulang kampung, tapi Bang Mamen sendiri itu masih di Bandung nggak pulang. Akhirnya kan Mau nggak mau mencari MC. Nah, MC-nya dulu almarhum almarhum Karyo. Aryo. Ya. Si Bledek Panggung dulu. Terus berjalan terus. Lagi pas pertama kali itu almarhum itu gabung sama kami. Itu ya namanya MC pertamanya kan mungkin masih kan kalau almarhum itu dikatakan itu basicnya kan rock underground. Oh iya Ya kan? rock. Memang kalau membawakan pada saat perform di panggung itu memang Pembawaannya wis greger banget. Nah, pas waktu itu ada acara event di mana dipakai di shooting. Saya sempat vakum. Karena saya kuliah. Saya kuliah vakum kan. Nah, akhirnya almarhum jadi MC tetapnya di grup orkes kami. Terus ada video tuh sampai dibuat DVD. VCD itu sampai habis berapa dulu, banyak banget, banyak terjual. Terjualnya luar biasa. Sampai dari BK Pekalongan, Semarang, Jakarta itu melirik dengan adanya kaset itu. Akhirnya dari Pekalongan sendiri itu tertarik dengan MC-nya almarhum cara pembawaannya. Iya. Kan dari samping dia lucu juga gemlegar kan. Gemlegar ya, pembawaan medeni keren. Akhirnya almarhum itu diminta langsung ditarik ke Pekalongan, direkrut ke Pekalongan, grup Pekalongan. Akhirnya kan nggak ada MC kan. Di Karangreja sendiri itu grup tadi nggak ada MC. Akhirnya pada saat itu bisa nggak bisa Kang Mamen itu harus pulang dari Bandung. Kan dia terikat ada kerjaan sih. Oh iya. Nah akhirnya dia pulang. Beliau pulang. Tapi cuman kan waktu itu ada 4 event. Tapi yang bisa cuman satu event dok. Nah karena Bang almarhum itu sudah direkrut di Pekalongan, ya kan nggak ada MC kan, bisa nggak bisa itu saya harus nge-MC. Saya bingung. Nggak, gue ngomong apa pertama yang mau diomongin pas saya nge-MC mendadak. Pertama itu bingungnya luar biasa. Bingung, terus saya pikir yang namanya nge-MC itu kan sama seperti kita siaran di radio. Kan sebelumnya itu kan saya juga pernah jadi penyiar radio. Pernah ada kan. Berarti ada basic ngomong ya jadi penyiar radio. Nah, akhirnya ini buat pembelajaran buat teman-teman MC semuanya yang mungkin lagi pertama terjun di dunia entertain. Itu perlu dipahami. Pertama, saya ingat saya kan pernah jadi penyiar radio. Mungkin cara pembawaannya seperti Pak waktu saya siaran radio. Cuman kalau di panggung itu kan langsung disaksikan banyak orang kan. Sama kalau di radio kan rapet di cuman studio. Dengar suaranya aja kan. Iya. Saya mikir mungkin seperti itu. Cuman bagaimana saya membawakannya di atas panggung, perform itu seperti apa. Nah, saya lihat kebetulan itu saya beli DVD setel diputar. Ternyata seperti ini cara membawakan openingnya gimana, cara pertama masuk panggung, terus openingnya seperti ini, terus cara mengundang penyanyi, mengundang artis, ternyata seperti ini. Dan saya tidak mengikuti karakter beliau yang sudah terkenal. Nah itu yang menarik, aja tiru. Saya pengennya jadi diri sendiri. Ya. Jangan. Oke lah, saya mengikuti jejak mereka, tapi yang sudah terkenal, tapi saya cuma ambil ilmunya saja ya, benar. Ilmu saya ambil seperti ini, tapi karakternya sendiri. Bukan saya misalkan sekarang kan banyak sekali para MC yang tiru si A, tiru si B, ikut karakter si A, sehingga penonton itu tidak maksudnya penonton itu dengannya ini suaranya ini, padahal contoh saya seperti ini. Saya mengikuti Kang Mamin misalkan, ya, dibikin seperti Kang Mamin persis, semirip-mirip. Nah, sedangkan
penonton yang mendengar kan pada saat saya lagi perform performanya. dikira itu kan Kang Mamin, padahal saya sendiri yang lagi main. Iya. Lagi Jadi nge-MC kan. nggak kebentuk karakternya kita Iya. sendiri kalau niru orang. Terus kalau saya seperti itu kayaknya mungkin saya tidak memiliki jati diri saya sendiri. Nah, iya Saya jadi tidak diri. memiliki karakter saya sendiri. Nah, akhirnya oh ya, saya mungkin saya cuman ambil ilmunya dari para senior-senior yang sudah terkenal dulu itu kan di DVD, VCD di televisi itu kan sudah terkenal. Saya ambil ilmunya saja tapi dengan karakter saya sendiri. Nah, Itu sudah jadi jawaban teman-teman yang banyak yang terobsesi kepengin kayak si A, si B, si C. bener. Sebaiknya diserap saja ilmunya. Ilmunya diserap. Tapi tetap Dengan karakter karakter sendiri. Nggak usah terobsesi jadi orang lain. Jangan menghilangkan karakter kita sebagai Sigit misalkan. Iya. Itu jangan sampai hilang. Karena apa? Orang mengenal kita itu Dari dilihat diri kita. dari kita sendiri, betul. Jadi oh ini ternyata suaranya ini si A, ini suara si B. Jadi orang itu menilai kita itu dengan sendirinya itu bisa menilai bahwa mereka menilai kita itu dengan kita perform di atas Iya. panggung. Oh ini benar-benar memiliki ciri khas sendiri. Nah, iya. Seperti ciri. itu. Jadi bukan tidak cuma hanya untuk para MC saja, tetapi juga untuk teman-teman Talent. artis, talent juga, terus musisi juga tuh juga seperti itu. Mungkin anjing mungkin sama seperti itu ya kan? Iya. Ya, sama seperti itu. Jadi yang namanya kendang juga harus memiliki karakter Lah ya. sendiri. Ya itu tadi yang saya bilang bahwa saya punya guru, bahkan saya takdim banget sama guru saya. Tapi tetap guru saya pun pesannya kayak gitu. Jadilah diri kita sendiri. Nah itu. Enggak usah kudu kayak si A, si B, si C gitu. Terus satu lagi, kalau kebanyakan orang-orang teman-teman kita khususnya yang di dunia entertain, kalau misal kita sedang perform tapi dilihat sama senior, mereka itu grogi karena nervous kan. Iya. Nah, itu sebenarnya itu salah. Itu besar. salah justru. Seharusnya enggak Kalau kayak saya sendiri itu kalau saya sedang perform dilihat sama senior kita itu justru malah bangga. Iya, Bangga. mudeng-mudeng. Sehingga apa? Kita bisa menunjukkan karakter kita seperti ini. Iya, Nah, jadi di saat kita sedang memiliki kekurangan apapun, nanti dikoreksi. ya, sama kita intinya jangan malu bertanya sama senior kita. jangan malu bertanya, terus jangan gampang puas dengan kemampuan kita yang saat ini. Itu. Karena kan kalau kita berbicara tentang kepuasan, yang Iyalah, namanya manusia itu nggak ada puasnya. Kalau kita sudah bekerja di dunia entertain, yang paling penting itu attitude kita harus benar-benar dijaga. Itu nomor satu. Kenapa? Dengan kita memiliki attitude yang baik, pasti customer kita pasti akan bangga. Iya. Ya, mudah-mudahan. Oh, saya lebih memilih dia karena memiliki attitude Iya, yang baik. jadi karena apa? sopan, ramah. Kadang-kadang kan orang itu ngundang kita, nanggap kita itu tidak hanya dilihat dari skillnya saja. Betul. Kan, kenyamanan. Jadi, misalkan si A on time waktu, ya si on time, terusan konsisten, komitmen kayak gitu kan pengaruh itu. juga maring eksistensi kita. Terus yang namanya kita kepercayaan ya. Iya, kepercayaan itu. Yang namanya kita sudah dipercaya sama orang, itu kita harus benar-benar dijaga dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kepercayaan kita itu akan punah karena dengan adanya kita itu seenaknya sendiri. Jadi merusak, itu benar-benar merusak sekali. Nah, on time juga perlu ya itu untuk yang paling mempertahankan utama. eksistensi. Betul. Ya. Jadi yang namanya kita mempertahankan eksistensi kita di dunia entertain itu sebenarnya itu sangat gampang, sangat mudah. Gitu. Ya. Yang pertama kita harus menjaga kepercayaan. Ya, kita harus menjaga kepercayaan kita kepada orang yang memberikan job pada kita. Itu yang pertama. Kemudian kedua konsekuen. Iya. Konsekuen. Wajib. Terus yang berikutnya itu on time. On time. Yang namanya mungkin teman-teman yang di dunia
di dunia entertain mungkin tahu ya namanya perform kita seperti apa ya kan. Nah, sebenarnya itu masalah on time itu tergantung pada diri kita sendiri. Iya, kebiasaan juga. Iya, Ya, betul. kalau kita dibiasakan mulur, santai-santai lah, ngapa temen Percuma, aja percuma. gitu kan. Nah, yang namanya on time di lokasi itu sangat penting untuk menjaga perform kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Iya. Ya. Alasan. Walaupun kita nanti dibilangin sama yang punya job, ya, jam segini harus di lokasi. Toh Padahal disitu, mainnya awan. iya, walaupun kita nanti performanya siang habis duhur apa jam berapa, yang penting yang namanya kepercayaan, mereka sudah percaya sama kita, kita jalani. Iya, tetap. Walaupun nantinya di sana itu kita mainnya habis duhur siang apa sore, yang penting kita sudah kelihatan di situ. Iya. Itu bagi yang punya bos itu ya, bosnya, Iya. itu sudah melihat kita sudah di lokasi itu sangat bangga. Ya contoh kayak perias lah. Kayak kita kan memang konsumennya, maksudnya kapasitasnya kita bermusik kan memang di wedding Iya, kan, di wedding. Contohnya kayak perias udah ya si tuan rumah ini udah, si yang punya job ini udah rewel ini. Setidaknya kalau biarpun kita sampai lokasi nggak langsung mulai kan, setidaknya kan kita kan udah bikin tenang yang ngejob. Wis gawe bombong loh, oh ya wis pada teka, wis Aman, pada katon wis aman. aman, Nah, kan. walaupun mainnya entah itu bar duhur, entar itu. Yang penting kan diminta jam 9 di lokasi ya. Ya udah manut aja ya, orang itu memang. Terus satu lagi ya, kalau kita kepengen menjaga Eksistensi kita itu, kalau kita misalkan, kalau tipe saya kan tipe orang gampang akrab. Oh iya, Ya kan? komunikatif sama siapapun. sama siapapun. Walaupun saya cuma di job satu paket dengan hiburan, yang namanya kita itu komunikatif sama siapapun itu patut kita jaga. Contohnya, ya, kita di situ baru pertama kali kita di job sama orang, nah, kita belum kenal mereka siapapun. Belum Ya. kenal. Nah, kita di situ harus namanya itu sok kenal. Ya. Ya walaupun apa namanya kita belum kenal mereka juga belum kenal kita. Tapi yang namanya sok kenal itu juga penting. Dengan catatan tetap menjaga attitude. Nah, iya. betul. Walaupun sok kenal tapi tetap kita itu harus benar-benar dijaga. etika. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang namanya relasi tidak cuma satu orang saja. Iya, relasi memang. Semakin kita akrab sama semua relasi baik. Contohnya kita kan di dunia perwedingan, ya kan? Dunia perteradagan, ya. Kita belum kenal sama tukang soundnya, ya. Kita deketin, ngobrol, ya kan? Yang tadi kita tidak kenal, jadi kenal kan? Jadi kenal nyaman. Ya. Oh ternyata ini orangnya enakan. Karena kalau kita nggak kenal itu juga mempengaruhi perform kita. Iya benar. Jadi ketika kita belum kenal itu, contoh saya tukang kendang, belum kenal sama engineer tukang sound, mau Mas dute kurang ini kurang itu canggung. Karena belum ada komunikasi, sebenarnya belum komunikasi. Betul. Memang komunikatif diperlukan karena kemudian ini tukang sound. Padahal kan yang namanya tukang sound kan paling penting utama. Makanya kalau masih ada musisi, penyanyi ataupun yang lain yang masih mohon maaf nyacat tukang sound itu kebangetan banget. Bener-bener kebangetan, berarti bener-bener itu udah bukan tim namanya. Itu udah menjatuhkan satu sama lain. Mereka itu belum bisa mempelajari tentang menghargai. Nah, attitude itu kan? bermusik kan penting juga. Kita menghargai jeripayah orang lain, suatu saat kita akan dihargai juga oleh orang lain juga. Yang namanya kenyamanan itu memang paling utama. Pertama itu yang paling utama sekali itu attitude, ya. Terus menghargai, terus tidak sombong, terus komitmen, sama kita jangan panik. Wah nyuta MC cukup nang ini bain. Enggak seperti itu. Enggak ada ranah seperti itu kalau menurut saya. Lah, iya benar. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena dari klien-klien saya sendiri itu bilang
bukan saya sombong ya. Iya. Ini karena mereka sendiri yang ngomong Iya. ke saya. Mereka bilang seperti ini. Oh iya, ternyata saya salut dengan kamu. Lah, maksudnya kenapa? Salutnya dalam hal apa? Ya karena kamu sendiri itu tidak pandang walaupun MC tapi gampang akrab sama siapapun. Itulah hebatnya kamu menjadi seperti itu, komunikatif sama tim, siapapun, sama tim, terutama itu sama tim. Nah, dengan kita seperti itu otomatis link-link yang tadinya belum kita paham, belum kita tahu, mereka dengan sendirinya kan datang dengan sendirinya. Iya. Seperti itu. Makanya sih. Ya itu tadi menjaga eksistensi itu ya udah dikatakan menjaga eksistensi ya yang jelas komitmen. Ya kan, on time, komunikatif, aja angkuh lah ya intinya kan, aja angkuh. Itu pelajaran buat kita semua, bukan hanya di kalangan apa namanya entertain saja. Sebenarnya itu berlaku untuk semua profesi kayaknya. Apapun profesinya, anggaran sama orang itu komunikatif, gampang akrab, itu insya Allah ya membuka rezeki juga itu. Iya, itu bukan hanya di wedding, bukan hanya di entertain, kayaknya untuk berlaku untuk semua kalangan, semua profesi. Karena kan saya orangnya gampang akrab sama siapapun sih. Selagi mereka mau berteman dengan saya, it's okay. Iya, enggak pandang background dia siapa. Kenapa? Karena yang namanya rezeki itu kan datang dari tidak cuma kita menunggu di rumah saja tiba-tiba datang, enggak, kita berusaha. Kenapa? Karena yang namanya rezeki itu datang dari siapapun. Dengan kita memiliki banyak teman, memiliki banyak klien, membuka peluang kerja. Terima kasih untuk podcast kali ini, sangat bermanfaat bagi saya dan semoga bermanfaat juga bagi penonton. Buat subscriber semuanya, saya ucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih atas dukungannya. Buat yang mampir ke channel ini belum subscribe, silahkan subscribe ya, nyalakan tombol lonceng biar enggak ketinggalan notifikasi saat saya upload video baru. Jangan lupa follow juga TikToknya Pak Sigit, apa namanya? Sigit Java. TikTok saya Dablon Kendang, jangan lupa di follow. Juga Sigit Java ya. Sigit Java itu TikToknya, terus snack videonya juga ada Sigit Java Official. Java Official ya. Sigit YouTube-nya Sigit Java Channel. Nah itu jangan lupa subscribe juga Sigit Java Channel ya, dikunjungi channel itu. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.